Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Babul haidi utawi iki kubab nerangaken haid. Kudu ajar make lake. Soalnya aku heda bini ya. Kudu bisa mang bini natanya bab haid. Ittafaqa mufakat sapa al-a'immatu pira-pira imam ala anna fardhos sholati ing atase sakdune apa kewajibane salat iku sakitun gugur anil haidi saking wong kang haid. Para ulama, para imam yang empat sepakat bahwasanya kewajibannya salat itu gugur bagi wanita yang haid. Muddata haidiha ing dalem mangsane haide haid. Wa annahu lan sa'dune kelakuan iku la yajibu wajib alaiha ngatasé haid apa qada'uhu ngodhoe fardun dan tidak wajib qadha. Gitu. Karena di qawaid itu diterangkan al-musyaqqatu tajlibut taisir. Karena kalau disyariatkan wajib qadha maka akan sangat menyulitkan. Coba bayangkan bereng bine haid seminggu. Berarti lo abajang 30 lemekah leh. Maka siklus haid itu terjadi setiap bulan. Coba bayangkan, setiap bulan kudu ngodhoe bajang 30 lemekah leh. Betapa beratnya. Jawab anak-anak kula lebih biasa nih kah. Make lo haid. Ben sepuh guna nakar. Betapa beratnya, beda dengan puasa. Anak-anak bine haid lo apa asa beto ngare. Sebulan ya setahun ngodoe ning petok. Setahun ngodoe ning petok, gampang ya. Lain mong wah salat wajib qadha. Mangka satu kali siklus lo abajang 35 kali. Mong setahun berapa bajang saya qadha. Nah, makanya tidak diwajibkan mengqadha. Al-musyaqqatu tajlibut taisir, karena terlalu sulit itu. Itu sudah mufakat para ulama seperti itu. Kita relake lo tau rasanya haid. Tapi enggak ada orang bini aja seneng wong haid apa ngajelenan. Soalnya gratis, free, bebas. Jadi orang laki mikir nyari masjid. Iya sak bajengnya, berarti kalau mikir sekali lah kerja. Sak jaga soce, orang ini yang tepang haid dia seneng mau ngajalenan. Tapi mau tepang ndak Mekah, lah itu susah deh ya. Makanya orang bini umroh biasanya ngenom obat anti haid. Soalnya apa? Umroh kalau boleh sehari, haid betong hari. Kan lo bisa ibadah nih kayaknya. Lo bisa, makanya ada obat untuk haid ya, untuk nyegah haid. Obatnya mau ngenom topang haid itu malah abid. Mau ngenom sebelum haid itu lo keluar. Kayak mau ngenom topang haid, abek lah kandung haid mah ngenom lah. Aja keluar kan didik je masanan. Kalau tik mare. Bene mambu udah iya. Engkau teman bisa salah satu jemaah kan diiji ya boleh nah konsultasi. Oh, nanti mau ngenom topang keluar dere nah. Bene mambu dere malah keluar kan didik. Kalau tik mare. Jadi yang kalau ngenom sekali malah kandung keluar aja. Ala annahu ing atase sadun kelakuan iku yahrumu haram alaiha ing atase haid apa tawaf bil baiti ing dalam Baitullah. Haram tawaf di Baitullah wal busulan menang fil masjid ing dalam masjid. Wala annahu lan ing atase sadun kelakuan iku yahrumu haram apa watuha awati haid hatta yang qati aseng go pekot apa haiduha haid dak boleh diwati, dak boleh dikumpuli bersetubuh dengan istri. Yang haid tidak boleh, hukumnya haram. Berdiam di masjid wanita haid haram. Nah itu kan masjid di Indonesia ini saudara lebih peduli pada orang tidur di masjid daripada orang haid masuk bener saya pasang ji ya.
Bener dilarang tidur di masjid. Bener saya pasangnya pakai nggak, wanita haid dilarang masuk masjid. Selo haram larang seharam lo enggak ya torod deh ya. Jadi lo masuk ke masjid oleh salah raja, dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid. Entar ke Masjid Nabawi aja hari Senin bi Kemis, entar ke Masjidil Haram hari Senin bi Kemis. Masan para kiroat jo, para kiroat ada kiroat di sang, tapi jangan dina maghrib kurang 20 menit deh ya. Yang paling lama kapi Jumaat sebelah dalam masjid yang paling lama neng ada, lama plastik doh. Kibah datang orang masuk tuh banyak. Senin Kemis takjil yo banyak, oleh susu, oleh laben, beda halib. Jadi mau ntar ke Mekah aja kau tuh tahu fitur aja. Beda laben, beda halib. Kulo neng mau ngalaben nih kesebengal. Mau ngalib dia lo jangan ngocak lo tak celo. Iya. Mau laben celo. Oh, udah kayak beri korma, beri roti aja. Makan di dalam masjid kapi aja. Biasa seperti itu. Entah ke Masjid Nabawi. Hur, apa nyaring tedung di dalam. Tak masjid Indonesia hari saya kunci. Mari sepuluh kancing ya. Jangan kok ngate cek cering. Pacik berang yang tedung masjid ya. Entah Masjidil Haramnya. Orang malah umroh backpacker bahasa keren nah. Bahasa anak-anak sedih umroh gelandangan ya. Kalau nyewa hotel langsung tedung neng masjid di dalam. Mau ngetas lo oleh masuk. Roh ya haji lo oleh mengerah. Mau ngetas lo oleh. Ya pada plastik di kelampina. Ya pada plastik. Masuk gantung. Keluar boleh ngalak plastik boleh deh. Ngalak plastik boleh. Kenapa bentel lah di dalam? Aja lepas nginep sebulan di dalam Masjidil Haram. Masjid Nabawi ada. Masjidil Haram deh ya. Banyak dan itu biasa, pemandangan biasa. Berangkat dari negaranya punya visa resmi tapi berangkat sendiri-sendiri itu. Lo noro agen, lo noro travel. Jadi lo nyewa hotel lakar. Langsung tedung Masjidil Haram. Benih kencer 1.000 kali lipat. Itu ibadah sih maksudnya. Jadi biasa di situ. Ini Indonesia selok biasa. Masjid yang ke Promenade TV. Masan mereka aja yang kancing kepi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh dijima, tidak boleh disetubuhi sampai headnya terputus, sampai selesai yang head. Tahan gelun. Faslun utawi kiku suji fasal aqallu sinnin utawi luwih titik-titik tahun. Tahi tukang head fi ing dalam sinnun sapa almarat wong wadon inda malikin monggo pendapat Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad ikutis usinina 9 tahun. Untuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wanita haid itu paling muda umur 9 tahun. Wa huwa lan utawi kila pendapat iku al-mukhtar kaul kang den pilih mimadzhabi Abi Hanifah saking madzhabi Abi Hanifah. Waktalafu lan perbedaan pendapat saka ulama hal ana ta iku ling kita il haid kadue pegote haid amadun utawi watas amla utawa uro. Apakah ada batas tertua wanita itu tidak lagi mengeluarkan darah haid? Itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau di Indonesia menurut penelitian wanita itu sudah tidak lagi haid apabila umurnya mencapai 50 tahun. Itu namanya menopause. Jadi sudah tidak mengalami siklus haid. Lelok haid boleh umur 50 biasa dan di Indonesia. Faqala maka ngendika sapa Abu Hanifah fima ing dalam barang rawa kang riwayataken ing ma sapa Al Hasan bin Zaid anhu saking Abu Hanifah ila sittin tumeka marang swida. Kata Imam Hanafi wanita haid itu berhenti di umur ke-60. Wa qala Muhammad bin Al Hasan lan ngendika sapa Muhammad bin Hasan fi rumiyat ing dalam pira-pira wadon kang bangsa Romawi khamsun wa khamsuna sanatan 55 apane tahunan sanatan taune umur 55. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i laisa urana iku lahu
Kadua ing qitaul haid apa haddun watas wa inna marruju lan angin pastine arruju utawi balik fihi ing dalam watas iku ilal adat marang pira-pira adat fil buldan ing dalam pira-pira negara fa innahu maka sadune watas hatiku mukhtalafun din persuloyo akan din beda akan bikhtilafiha kalawan perbedaan buldan tiap-tiap negara itu umur maksimal wanitanya sudah tidak lagi haid itu berbeda kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini paling logis. Fil harorong ing dalam panase wal barudati lan ademi di negara yang dengan cuacanya panas mungkin umur sekian sudah berhenti haidnya. Di negara yang cuacanya dingin mungkin umur sekian baru berhenti haidnya. Lah, ini kan masuk akal lah. Karena iklim itu pasti berpengaruh kepada ketahanan dan siklus tubuh manusia. Setahu saya kalau di Indonesia menopause itu rata-rata umur 50 tahun. Antara Pak Polo lema ada 55. Jadi paling cepat Pak Polo lema, paling abid mau 55 aja lambuh eta. Rata-rata umur 50 dah iya. Hede lo susah soalnya laki. Lambat lambuh eta. Jadi lo susah bir ya. Wa an Ahmad lan iku saking Imam Ahmad salah suri riwayatin utawi telu pira-pira riwayat ihdahunna utawi salah sujine salasun iku khamsuna sekat kata Imam Ahmad itu sekat mutlakon hal mutlak. Pendapat pertama dalam mazhabnya Imam Ahmad fil arabiyat ing dalam pira-pira wong wadon kang bangsa Arab wa ghairihin lan saliyane arabiyat baik Arab atau bukan umur 50 itu sudah pasti berhenti. Untuk pendapatnya Imam Ahmad sebagian mengatakan seperti itu. Wasaniyatul lan utawi kang kaping loro iku situnah suida mutlaqan kalawan mutlak pendapat dari mazhab Imam Ahmad yang kedua mengatakan 60 baru berhenti semua itu mutlak. Wasalisatu lan utawi kang kaping telu iku ingkun lamun ana sapa wadon kang haid iku arabiyat pira-pira bangsa Arab fasituna maka iku suida au nabutiyat utawa bangsa nabuti fasitun maka iku suida au ajamiyat utawa kang bangsa ajami fa khamsun maka iku 50 pendapat ketiga dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wong orang Arab orang nabti itu umur 50 baru ambuh eta. Wong selain dua suku itu wong orang Arab orang nabti itu umur 50 selain orang dua itu orang ajami seperti kita bukan bangsa Arab itu umur 50 lah. Jadi cocok lah. Tapi tetap lebih masuk akal pendapat Imam Maliki bi Imam Syafi'i tadi itu. Masing-masing negara itu beda tergantung cuaca dan suhunya masing-masing. Masalah haid ini saudara untuk kita kaum laki-laki mungkin tidak sensitif karena tidak mengalami sendiri begitu. Tapi untuk mereka kaum-kaum wanita haid ini sensitif karena tiap hari datang. Kok cak datang bulan ya boleh datang sebulan sekalian deh ya. Mau masan datang yang apa ngaruh dah hormon masalahnya haid itu. Wanita yang PMS ya nyaman dia. Nyaman tahu itu. Udah kiloan di bini. Itu biasanya moodnya itu berubah-ubah. Gampang senang, gampang marah. Karena singgong di dia langsung nyeroteng dia. Oh parah itu berarti aja. Karena hormonnya itu loh, makanya sangat sensitif. Apa boleh yang biasa itu gak peke. Aduh, aku ndo head gak peke aja. Repot, ribet. Ya kita yang laki lo ngalamin. Coba re. Tanggal tung gak tanggal 5 head. Tanggal 5 ada tanggal 10 lo head, lo keluar deh. Tanggal 10 ada tanggal 15 keluar boleh. Pada umur ya. Itu sudah masalah masyhur ya. Insyaallah hede lelok tahu kapi ya boleh dilake. Wong bine biasanya tahu kapi. Lihat untuk kita mazhab Syafi'i itu gampang. Paling sekecil soce je 15 hari. Sudah itu jadikan rumus saja. Orang soce ya 15 hari. Jadi lo bisa kurang dari 15 hari. Wis mari batasin 15 hari soce. Wis. Tepak ngehead ya. Tanggal tum dak tanggal 5 keluar darah. Tanggal 6 dak tanggal 10 keluar. Tanggal 11 dak tanggal 15 keluar boleh lah. Ini yang dibahas. Tadi soce jak bahas ya wis. Wis are soce jak lo. Reh sekote bahas reh. Yang jadi pertanyaan, tepang lo keluar ya yang ke head apa enggak gitu kan? Ya itu
helap lah kala helap lah tepang lo keluar ulama helap ya yang ke head apa nje lah deh lah jadi mau yang ke head berarti pada pada waktu lo keluar ya tidak wajib sholat itu. Tapi mau yang ke seceh ini memang suci lah ya wajib sholat waktu itu. Jadi ulama yang mengatakan bahwasanya pada waktu darah tidak keluar ini kok dianggap head karena head itu siklus darahnya ada tapi kebetulan kering jadi bener darahnya bedejang tapi kering makanya lo keluar lah begitu. Aunggu nak takim aunggu ini gampang lah jangan dah enggak ya ngalak pendapat saya ngocak headphone malah nyaman. Masalahnya wanita yang headnya terputus itu tidak tahu ini terputus apa enggak head lima are pas ambu aji nak kan abine lo tahu aja deki keluar boleh je ya napa tahu aja keluar boleh kan nyaman lepas langsung ngang norok pendapat ngocak head tak lama are are je abare lo tahu aja keluar boleh. Jadi yang gepsot mandil nah oleh telo areh iyalah keluar boleh lah gitu loh maka repot dengan dia karena tidak tahu akan keluar lagi apa enggak nanti mau jelas keluar boleh nyaman lengalak pendapat ngocak head baik kok kah makanya gitu telur lagi keluar boleh masalahnya tidak seperti itu saudara makanya rumit head itu rumit urusannya karena kaitannya dengan ibadah. Jadi memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tepang lo keluar darah yang gepsot baru semua canja kalau keluar darah ya tetap head itu siklusnya. Nah, selim belum sare nang budir cak lo alok dah. Ada jelas seceh dah. Jadi masan keluar darah boleh melewati 15 hari sudah ini istihadah soalnya sama antara seceh be head 15 hari cak lo alok repokong deh. Dia ya. Manabi yang gepsot ternyata andi lake lekadung bersetubuh bi laki nah ternyata head oleh tanggal sama lo keluar boleh ya lo apa kan kita tidak tahu kan mau lo tahu apa kecuali mau masan masuk itu keluar koncong merah berarti bodi dalam je langsung ngambu mau gadijang cepat terus berarti ada kering ngongkur ya keng lo keluar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan penting untuk diketahui walaupun hede lake soalnya aku bakalan di abineh benih pembahasan jorok benih pembahasan menjijikkan ini pembahasan ilmiah seperti ini pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku suji fasal wa qaulul haidilan utawi lu titik-titik haid inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i fil masyhur ing dalam pendapat kang masyhur anhu saking Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad iku yaumun sadina wa lailatun lang sak bengi. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad haid itu minimal 1 hari 1 malam. Jadi teori yang saya kemukakan tadi itu berlaku kalau keluar darah pertama kali mencapai 24 jam. Orang keluar darah paling jam lah wis paham bu ya itu haid berarti aja lah ambunare masuk head apa enggak kembali ke pembahasan tadi itu. Tapi mau keluar yang sekecil keluar neng lemet jam lo sampai sehari semalam ya bukan head itu berarti soalnya minimal kalau head itu pak lekor jam. Wa aksar wulan utawi luwe akeh-akene head iku 15 yauman 15 apane yauman dinane mabni fathah ya kalau belesen mong belesen 15 aja bener 15 bila yaliha kalawan biro-biro bengini 15 yaum wa inda Abi Hanifah lan iku monggo pendapat Imam Hanafi Abi Hanifah aqalluhu tawilu titik-titik head iku salah satu ayamin telu biro-biro dino. Untuk Imam Hanafi itu head minimal 3 hari wa aksarulan utai akeh-akene head iku 10 ayamin 10 dino. Untuk Imam Hanafi head itu paling lama 10 hari. Imam Syafi'i 15 hari. Saya tadi menerangkan dalam sudut pandangnya mazhab Syafi'i ya, makanya saya mengambil batas 15 hari karena kita mayoritas menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Wa inda Malikin lan monggo pendapat Imam Malik le sorono iku le atol le kadue titik-titik hetapo haddun watas. Untuk Imam Malik tidak ada batas minimal. Mau keluar darah dalam siklus yang semestinya yaitu haid. Wa yajuzulan wenang apa yakuna yen ta ana apa haid iku saatan saat wa aksaruhu lan utawi luwih akeh kene haid iku 15 apane yauman dinane
Paling sedikit tidak ada, paling lama 15 hari. Ini untuk Imam Maliki. Wa aqallu tuhrin lan utawi luwes titik-titik suci fasilin kang misah bainal haidataini ing dalem antaraning haid loro iku 15 yauman 15 apane yauman dinane inda Abi Hanifah monggo pendapati Imam Hanafi wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Suci yang memisah antara haid dan tidak haid itu 15 hari. Tidak boleh kurang dari itu. Memang harus dipisah 15 hari. Makanya saya tadi mencontohkan berdasarkan bina haid ke haid boleh. Pokoknya ini jadikan rumus untuk wanita suci minimal 15 hari. Tak bisa suci itu kurang dari 15 hari. 15 hari kau tu soteh. Makanya menggunakan bina haid ke haid ya batas sih bayi. Sepenting 15 hari nak soteh ya. Lah sisanya 15 hari ini loh. Ini kita bahas. Mau tepaan lo keluar darah masuk haid apa enggak? Lah mau keluar darah ya jelas haid. Mau lo keluar darah apa haid apa enggak? Lah begitu. Tapi kalau dibahas menggunakan akal pikiran ya, memang sing reng bini haidnya lo kudu keluar tau kan. Dan kadang apa pegel lah kan. Mungkin ya istilahnya anak-anak bini aja tepang terus lo terus dah iya tepang terus lo keluar tok. Seret pas ambu sakit. Deki keluar boleh. Boleh pas nancelet tonjo lah tepang lo keluar mong pas sampai 2 hari lah itu yang jadi masalah yang kepsoce menje. Tapi untuk saya pribadi ya engkau condong tidak selok soce lah kak. Sekarang untuk saya haid itu siklus keluarnya darah dan tidak harus terus menerus tapi siklusnya betul keluar ya bener enggak ya untuk engkau pribadi aja. Untuk ini silakan selebih masuk akal pembahasannya silakan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu tahrin fasilin bainal haidataini 15 yaman inda Abi Hanifah wa Syafi'i. Wa qala Ahmadu lan ngendika sapa Imam Ahmad 13 yaman 13 apane yaman dinane. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik la lam urawuru sapa ingsun. Imam Malik ada bungkoro tahu. Coba sekelas Imam Malik je lah. Lepas langsung ada bu saya tidak tahu batas minimal sucinya itu tidak tahu. Ini tanya lagi orang kalau tahu mah tahu. Imam Maliki mengatakan saya tidak tahu. Maing barang bainal haidataini kang ono ing dalem antarane haid loro. Saya tidak tahu batas minimalnya berapa. Jadi tidak semua hal harus kita tahu memang. Dan tidak semua hal kalau kita tidak tahu harus kita pelajari. Wes lah. Masing-masing manusia itu punya fokus keilmuannya. Akondo tentang internet, abang lo tahu, ilja nyambung le dinga-dinga, gini ngeneng tak lemare. Dan tidak harus belajar kamu. Mengaklakan abang lo tahu gitu emak. Lalatina, ini kalau benar ilmu nih dia. Tidak semua hal harus kita ketahui soalnya. Malah mau ngene jangan orang, sengaku tahu kapi berarti orang tujuan ngomong iya Kanjeng Nabi yang tanya ki jawab engkau lo tahu deki adente biasa aja. Kanjeng Nabi bila kiamat datang saya tanya ki lo lebih tahu dari saat tanya lah lemah langsung kok. Makanya jangan malu mengatakan saya tidak tahu kecuali mau lakar bideng hedah lah kalau anak-anak santri tanya ki apa kalam ini kalau tahu mah tuh kerana tahu 15 tahun kocan sorojak tondus iya kan bener coba dengan bodoh berarti ya bener bodoh males lah di dunia ini tidak ada orang bodoh itu yang ada orang malas. Coba deh beda hewan nyaman lumba-lumba lo andi akal pikiran juga tapi beri tulisan angka telok tambah telok ngebel 6 kali tit 6 kali. Coba lumba-lumba seloan di akal polene elate benari bisa kok apa boleh kita colong kocak takim lo nyaman apa boleh kita kan. Jadi istilahnya itu udah ada orang bodoh itu yang ada itu orang males sebedah bi korang tapan boleh korang tapan tangi malam. Beda hewan itu bisa berubah menjadi binatang lain polanya saking dari terona dek situng bareng atapah jadi mau ntar do tompok beto tompo buka berkata abeng-beng apa ngetelah kata apa joh
loncak bisa jauh. Itu kan bertransformasi ya. Bade jadi apa kelelawar ya. Bade jadi apa deh ya. Kata je. Ajeling pao nang atas. Aduh kok tero pao deh ya. Aduh kok tero pao. Kata je apa? Lah jadi budena loncak bisa teki. Pak bisa keluar beng. Bisa bertransformasi. Dan itu butuh proses. Olah yo. Ajeling pao, ajeling kembang tero. Olah je neng atapa. Dadi kepompong. Masan dadi kepompong keluar beng. Polane setero dek kembang ya. Nah, jangankan kita manusia saudara, binatang ngong terojek situng bareng. Bisa ikon le kalaban atapa. Istilahnya atapa yang betul ya, mengorbankan kesenangannya itu saya maksudnya untuk bersemedi, bertapa. Dah iya. Tapi ibaratnya di sendiri olak beri ponduk kepompong kapir. Jadi masan lulus lah, tadi kupu-kupu. Awalnya manusia selalu bisa. Jadi binatang di Gusti Allah itu bisa kok. Yang penting ada keinginan dan usaha. Jak kelero. Keinginan tu ala usaha, ngawur nyaman aja. La alam ura-ura sapa ingsun maing barang bainal haidataini kang ono ing antarané het loro. Apane waktune? Yuk tamat kang den gawe tetanggenan apa alih ngatasé waktu. Wa an ba'di ashabihi lan iku saking satengahe pira-pira sahabat Imam Malik anna aqallahu ta sa'dune apa titik-titik waktu iku asyratu ayyamin 10 dina. Wala hadalan ura ana apa waktu iku maujud li aksarhi marang aki-akine waktu bil ijma' kalunu fakate ulama. Sudah ya Allahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad